Halo, selamat malam semua. Welcome back. Oke, di video ini saya akan bahas matriks ya. Spesifiknya determinan dan inverse matriks. Oke, jadi ini masuknya ke matriks 2. Jadi yang akan kita bahas pertama determinan dulu ya. Jadi yang namanya determinan itu seperti nilai dari matriks tersebut ya. Jadi nilainya berupa satu angka doang, di mana cara untuk mencari determinan untuk 2 kali 2 langsung yang merah kaliin dikurang dengan yang ungu. Itu aja ya. Jadi AD min BC seperti itu. Oke, simple. Sedangkan kalau untuk 3 kali 3, jadi kalau matriksnya begini, maka kalau mau cari determinan A ada caranya. Pertama pakai elemen. Nah, yang ini persis kayak kalian waktu belajar kelas 10 mencari vektor. Misalnya A cross B, masih ingat kalian IJK-nya di ABC itu kan, kalian tutup I berarti EI min FH gitu. Terus kalau yang B, ingat kalau yang ini minus ya, jadi saya pernah kasih tahu ini plus min plus gitu. Terus yang C berarti tutup DH min EG. Saya lebih prefer kalau determinan matriks pakai yang ini aja, ini persis kayak mencari cross product. Cross productnya di kelas 10. Masih ingat kan kalian ya? A cross B seperti itu. Vektor A cross vektor B. Oke. Jadi ini sebenarnya milih ya, mau ambil yang atas, tengah, atau bawah. Saya prefer ambil yang ini aja sebagai patokannya ya. Ingat plus min plus dia. Plus min plus. Oke, berikutnya yang ini kan nggak usah cek ya, karena ini caranya sama. Yang terakhir adalah cara sarus. Sarus itu caranya kalian ambil dua bagian yang paling kiri. Jadi kan ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang kalian ambil itu kolom pertama sama kolom kedua kalian kopas. Ingat ya kolomnya ya. Kolom pertama sama kedua aja kalian kopas. Terus caranya berikutnya sama kayak cari matriks determinan 2 kali 2, di mana yang arahnya ke arah jam 4 dulu kalian kali ya. AEI dikali ditambah BFG ditambah CDH, terus dikurang yang arah jam 2. Nih, kalian tarik itu arah jam 4 ke arah jam 2 dikurang ya. Ini sama ya, dikurang yang arah jam 2 GEC, arah jam 2 HFA, arah jam 2 IDB. Oke, ingat sarus hanya bisa dipakai di 3 kali 3. 2 kali 2 dia nggak bisa ya pakai sarus. Jadi ini ada dua cara, kalian boleh pilih mau pakai yang bagaimana. Oke, terus untuk yang ini saya tidak ajarin karena ini biasanya dipakai kalau ordernya lebih dari 3 kali 3. Jadi dibikin pembuat 0 dia itu. Intinya seperti itu. Ya, tapi ini saya nggak usah utak-atik. Sekarang kita masuk sifat determinannya aja. Oke. Pertama, determinan. Kalau kalian yang original itu determinannya akan sama kayak bentuk transpose. Oke. Terus kalau dua baris atau kolom yang berdekatan kalau ditukar, maka nilai determinannya jadi minus. Jadi misalnya yang tengah sama kanan kalian lihat nih ditukar, maka yang determinan originalnya 2 akan jadi min 2. Gitu. Ingat ya harus deketan, jadi kiri tengah oke, terus tengah kanan oke, atau kiri kanan. Kiri kanan seingat saya nggak bisa ya, harus yang berdekatan. Jadi kiri tengah atau tengah kanan sampai ditukar, maka determinannya akan menjadi minus, balik tanda ya. Ujung-ujung nggak bisa ya, ini jauh. Seingat saya itu hasilnya sama itu. Oke, sifat determinan pertama, kedua, masih banyak nanti saya ajarin di bawah ya. Terus ada aturan Cramer. Cramer ini biasa untuk mencari sistem persamaan 3 variabel. Ini biasanya dipakai di SPLTV ya. Mirip yang kelas 10, cuma kita akan gunakan cara matriks. Jadi biasanya di soal ini, si bentuk yang mau kita persamaan XY-nya kita akan bikin matriks dulu. Caranya adalah, ini yang koefisiennya. Ini kan 21, 1 min 1, kalian bikin matriks tuh. 21, 1 min 1, terus XY-nya bikin turun ke bawah. Ya karena baris kali kolom kan, itu hasilnya 51 taruh di sini. Nah, berarti di sini
kalau kalian mau cari X, ya. Mau cari X caranya adalah yang hasil 51 kalian tempelin di bagian X alias kolom pertama. Lihat ya, yang tadinya kan 21, 1 min 1. Oke, yang kena X itu kan 2 sama 1, ya, koefisiennya 2 sama 1. Kalian tempelin 51-nya, tuh. Dibagi original. Ingat, pembaginya selalu original ya, yang 21, 1 min 1 gitu. Sehingga diperoleh ini jawabannya 2. Begitu juga dengan yang Y. Kalau yang Y berarti yang kalian tempelin kolom kedua, karena yang koefisien Y itu 1 min 1 ini kan. Kalian tukar 1 min 1 dengan 51. Dibaginya sama original, yang sebelah kiri, maka hasilnya 1. Cara ini sebenarnya sangat bermanfaat kalau sampai dia bentuknya 3 variabel gini. Nah, stepnya sama ya, kalau kalian mau cari X berarti yang sebelah kiri X-nya 312, lihat tuh 312, kalian tempelin 907. Cari determinannya, dibagi yang original. Berarti kalau mau cari yang Y, yang kalian tempel 907 yang tengah. Kalau mau cari Z, 907-nya tempel sebelah kanan. Determinannya berapa, dibagi yang original. Selesai. Terus ada namanya adjoint. Adjoint ini sangat berguna kalau kalian mencari inverse 2 kali 2. Ya, jadi saya ajarin di sini untuk mencari misalnya A-nya begini, adjoint-nya ini. Berarti kalau mau cari A inverse, kalian biasanya kan disuruh cari ya, bagaimana cari A inverse? Caranya adalah seper determinan kali adjoint. ADJA ini ya, adjoint A ini nih. Caranya gimana cari adjoint? Simple, AD tukar posisi, BC balik tanda. Oke, ingat cari adjoint saya review ya. AB tukar AD yang arah ini tukar posisi jadi DA, BC balik tanda, sudah seperti itu aja. Sedangkan kalau kalian mau cari adjoint-nya 3 kali 3, kita akan menggunakan minor cofactor. Maksudnya apa minor cofactor? Minor cofactor itu contohnya saya mau ambil baris 1 kolom 1. Itu kan di sini ya. Kalian cut begini, langsung cari determinan 4433 tuh kan. Ini minor 11, berarti yang baris 1 kolom 1 kalian cross gitu. Cari sisa determinannya. Mirip seperti mau cari tadi determinan 3 kali 3 ya. Terus minor cofactor 1 2. Berarti baris 1 kolom 2 ini kan berarti kan. Ini ya. Jadi ini kalau di cross berarti 1431 gitu. Baris 1 kolom 3 berarti yang di cross yang ini. Nih. Berarti 1413. Nah, gitu aja. Itu kalau mau cari minor cofactor, kalau mencari adjoint. Cuman adjoint ini saya bilang lebih banyak dipakai kalau mau cari A inverse 2 kali 2 ya. Inverse-nya 2 kali 2 itu adjoint pasti dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke properties-nya ya dari inverse. Bagaimana sih inverse itu berlaku? Pertama, kalau ada A inverse, saya inversin lagi, maka balik original. Oke, sebelum ini harusnya ada satu dulu ya. Sampai ada inverse A dikali A inverse, atau ditukar juga boleh ya, A inverse kali A, maka hasilnya adalah matriks identitas. Atau hasilnya 1, boleh dihilangin gitu. Ini properti yang pertama. A inverse atau A inverse kali A, maka hasilnya I, identitas. Terus kalau inverse di inverse balik original. Terus kalau AB inverse, nah ini ingat AB inverse mirip seperti kalian waktu belajar fungsi inverse di kelas 10, tukar posisi ya, B kali A. Kalau dulu kan kalian ajarinnya FOG inverse ya, saya pernah ajarin. Terusnya kan G inverse, OF inverse. Ini pun sama caranya, persis. Ini sama persis kayak gitu ya, urutannya ditukar. Kalau ketemu transpose, A transpose di inverse sama kayak kalian mau inverse dulu baru di transpose, it's fine, nggak apa-apa. Nah, ini ada lambda A inverse, maksudnya begini kalau kalian bingung ya. Misalnya ditanya 3 A inverse. Hasilnya akan menjadi mana? Ini akan jadi 1/3 A inverse. Gitu. Sorry, ini inverse-nya di luar ya. Lupa.
Ini inverse-nya di luar. Jadi kalau sampai ketemu 3A inverse begini, maka kalau saya pisahin satu-satu akan jadi 1/3. Jadi tergantung lambdanya berapa, 5, 6, 7, ya jadi 1/3 ya kali A inverse. Oke, yang sisa bawah kalian nggak usah pelajarin karena itu masuknya nanti waktu kuliah ya. Sekarang properti dari determinan. Nah ini penting, determinan ya. Ada 10. Kalau C-nya dalam konstanta, di mana A-nya matriks N kali N, ini biasa 2 kali 2 atau 3 kali 3. Maka determinan CA akan menjadi C pangkat N dikali determinan A. Contoh, misalnya matriksnya 2 kali 2. Ya, matriks A-nya 2 kali 2 gitu. Terus dia tanya determinan. Ingat, determinan tuh dia pakainya kayak bentuk mutlak ya. Jadi kalau besok nanti waktu kalian di soal itu dia kasihnya misalnya determinan 3A. Determinan 3A. Oh, berarti ini 3 pangkat 2 dikali A. Determinan gitu. Ingat, pangkat 2-nya dari orde matriks. Harus persegi ya. Mau cari determinan harus persegi. Dia nggak bisa yang non persegi atau persegi panjang, dia nggak bisa. Gitu. Terus rule 2. Kalau ada matriks N kali N, determinan dari minus A akan menjadi min 1 pangkat N dikali A. Ya tergantung ya, nanti N-nya 3 kali 3 atau 2 kali 2. Gitu. Terus fungsi distributif artinya kalau sampai determinan A kali B, maka kalian boleh pisah. Gitu. Oke. Terus matriks identitas sama kayak tadi ya. A kali A inverse hasilnya identitas kan? 1 pasti jawabannya itu. Oke. Terus 5. Kalau sampai ada matriks determinan A, maka hasilnya seperti determinan A inverse. Maka dari sini akan berlaku juga kalau dia tanya determinan A inverse, berarti sama kayak determinan original. Kasusnya sama gitu. Jadi kalau ditanya determinan A inverse gimana? Determinan original. Oke. Nah, ini kalau sampai ada B dikali A kali B inverse, kita ikutin rule nomor 3 dulu, dipisah. Nah, 2 ini, yang determinan B sama B inverse, kita ikutin rule nomor 4. Oke. Ini bisa ikutin rule nomor 4 sehingga jawabannya tinggal inverse A doang. Determinan A doang. Karena yang ini mengikuti aturan yang atas. Dicoret ya, B-nya. Ini dicoret tuh. Oke. Yang ini nggak usah kalian lihat ya, yang ini nggak usah, jadi ini saya skip, ini nggak usah, ini salah dia. Oke, juga salah. Nomor 8 nggak usah ya, itu vektor soalnya. 9. Jika ada 2 rows yang identical, maka determinan A-nya 0. Itu oke ya. Ini biasanya kalau lebih dari 3 kali 3, kalau ada 2 row yang identical. Oke. Terus nomor 10, jika A has, ini has ya, has a row of zeros, maka determinannya 0. Jadi kalau sampai ada baris yang nilainya 0, maka determinannya pasti 0 gitu. Kolom pun sama sebenarnya. Misalnya di sini 0 0 0 3 2 5 1 1 1. Ini ada baris 0 kan? Pasti 0 determinannya. Ya, karena kalau kita pakai sarus kan kali 0-nya kena semua. Oke, dibalik pun ada 0-nya kena semua gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk rule-nya dari matriks itu sendiri ya guys. Sekarang kita masuk ke latihan. Yang saya bahas adalah latihan ulangannya yang kalian dapat dari sekolah. PH 2021 latihannya ya. Di sini ada 12, saya usahakan bisa selesai hari ini. Mari kita mulai. Jika nggak selesai, maka saya akan pecah menjadi 2 video ya. Oke. Kita lihat ke nomor 1 dulu di sini. Ingat, aturan determinan sama inverse sangat penting ya, itu untuk mempercepat kalian suruh kerjain soal tersebut. Oke, kita lihat di sini. Nah,
Diketahui ada matriks P-nya 3, min 4, 2, min 2, 2. Q-nya begini. Matriks X berordo sama dengan P dan Q. Jika PX sama dengan Q, maka determinan X-nya berapa? Oke. Di sini dia tanyakan determinan X. Kita langsung aja caranya begini guys. Kita tuliskan PX sama dengan Q. Nah, di matriks itu ada cara untuk menghilangkan jadi identitas. Ya. Maksudnya gimana kok jadi identitas? Nah, P ini saya bisa jadiin identitas dengan syarat saya tambahin P inverse, betul dong. Cuman ingat, waktu kalian masukin P inverse itu nggak boleh nyelip ke tengah sini. Jadi kalian nggak boleh masukin P inverse-nya di antara PX, nggak bisa. Jadi kalian harus masukin space kosong, berarti entah di kiri atau entah di kanan gitu kan. Di sini kasusnya saya bisa masukin di sebelah kiri, P inverse dikali P dikali X gitu. Nah cuman, kalau saya masukin sebelah kiri P inverse-nya, maka sebelah kanan pun saya harus masukin juga di sebelah kiri. Nah begini. Jadi kalau ruas kiri saya masukin di sebelah kiri nih, saya kotakin merah ya, sebelah paling ujung kiri kan, maka ruas kanan pun dia harus posisinya sama, yaitu di ujung sebelah kiri. Sehingga matriks X ini sama kayak P inverse kali Q, seperti itu. Nah, berhubung yang ditanya determinan, maka kita akan cari determinannya aja. Oh, ini berarti determinan P inverse kali Q. Masih ingat guys caranya tadi? Saya boleh pisahin ya. Pertama begini dulu, berarti determinan P inverse dikali determinan Q. Nah, determinan P inverse tadi gimana? Seper kan? Sepernya original gitu, oke? Sehingga inilah yang mau kita cari. Yang artinya kita colong cari dulu determinan P-nya berapa, coba. Determinan P di sini. Ingat, arah jam 4 kurang arah jam 2, berarti ini 6 dikurang 8 ya, berarti min 2 ini guys. Oh, berarti determinan P-nya min 2. Betul ya? 6 kurang 8, ini kan min 4 kali min 2 kan 8 ya. Oke. Determinan Q-nya berapa? 18 ya. Dikurang min 2. Betul guys di sini? 18 dikurang min 2. Nah, bawah berarti ini 20. Tinggal kita masukin lah hasil ini ke sini. Oh, berarti 1 min 2 dikali 20. Maka hasilnya langsung min 10. Gini. Jadi kalian nggak perlu maksudnya ngebongkar kok. Ini nanti saya bongkar dulu, hitung dulu P inverse kali Q, baru cari determinan. Sebenarnya boleh. Jadi kalian mau cari dulu inverse-nya dari P inverse gitu. Seper determinan kali adjoin, terus dikali lagi sama Q, dapat matriksnya, baru cari determinan. Bisa, cuman itu sangat lama guys. Makanya di sini saya ajarin langsung aja kita gunakan rule determinan ya, sama inverse. Ingat cara masukin ya, nggak boleh nyelip ke tengah. Ujung kiri atau ujung kanan bebas. Cuma harus dealnya sama ya, ruas kanan kiri harus sama dipasangnya gitu. Oke, kira-kira nomor 1 seperti ini ya. Next kita ke nomor 2. Kita cek nomor 2 guys di sini. Oke, nomor 2 di sini ada matriks A-nya, bentuknya ada variable X ya. Terus ada matriks B juga ada variable X. Jika A transpose sama dengan B inverse dengan AT A transpose, maka nilai 4X-nya berapa? Oke, kasusnya di sini sama juga, berarti ini A transpose kali A transpose sama dengan B inverse ya. B inverse. Nah, ini juga sama, kalau kalian mau gampang, saya kasih B aja kanan kiri gitu kan. Ya. Cuma kan yang mau saya bikin identitas kan sebelah kanan nih, berarti saya harus taruh B di sebelah kanan. Artinya, kalau misalnya saya taruh B di sebelah kanan, maka ini pun juga harus taruhnya di sebelah kanan gitu. Oke. Sehingga ingat yang ini langsung jadi identitas ya, A transpose kali B hasilnya adalah identitas. I itu ingat 1001, kali ini 2 kali 2. Oke, berarti transposnya saya langsung bikin dulu. Oke, transpose itu baris jadi kolom ya, berarti 6 per X min 10 per X. Oke, min 1, 2. Di sini B-nya kopas X 2, 5, 3. Hasilnya
identitas 1001 seperti itu. Oke, langsung baris kali kolom ya. Baris kali kolom berarti ini pertama dapatnya 6, barisnya 6x kali x 6. Kolomnya min 5, oh 1 berarti. Oh, sama kan? 1. Yang ujung berarti nih 12 per x min 3 gitu dong. Ya. Terus yang ini baris kali kolom. Berarti ini min 10 dikali, min 10 ditambah 10. Oh 0, bener kan? Min 10 tambah 10, coba. Min 10 per x kali x, min 10 ya. 2 kali 5, 10. 0 kan? Ujungnya berarti min 20 per x, baris kali kolom ya, plus 6. Nah, sini 1001. Ini sebenarnya kalian boleh pilih mau cocokin yang mana, yang 0 atau yang 1. Saya lebih prefer yang ini aja, samain dengan 0 karena lebih gampang hitung kan guys. Sehingga sudah, ini udah selesai sebenarnya. Berarti 12 per x min 3 sama dengan 0. Berarti 12 per x sama dengan 3 ya. Maka x-nya 4, bener dong, begini ya. Ya udah, berarti kalau ditanya 4x, 16 lah jawabannya, seperti itu. Oke. Kalian kalau mau pakai yang bawah juga boleh, sama pasti jawabannya itu. Min 20 per x tambah 6 sama dengan 1. 6-nya buang kanan kan min 5. 20 sama min 5 kan 4. Sama aja kan, x-nya 4. Sehingga nomor 2 kira-kira seperti ini ya. Oke. Ini untuk mempersimpel nih, jadi saya masukin B. Kenapa? Kalau saya mau cari B inverse, ribet. Karena harus bikin determinan, terus adjoin lagi, X-nya makin banyak. Sehingga saya lebih prefer caranya kita setting sesuai dengan soal original dulu aja. Oke, nomor 2 kira-kira seperti ini ya. Next kita lanjut ke nomor 3. Oke, nah ini kita gunakan rule yang tadi ya. Determinan dari 5A pangkat 4. Ini jangan dihitung matriksnya. Langsung pakai aturan aja ya. Ini kan 2 kali 2. Berarti N-nya 2 ya di sini ya. Karena tadi saya bilang N kali N kan. N-nya 2 ini karena matriks 2 kali 2. Maka determinan 5A pangkat 4 itu akan jadi 5 pangkat 2 dikali A-nya ada 4 biji seperti itu. Sebenarnya A-nya 4 biji ya. Determinan A kali determinan A ada 4 biji gitu. Sedangkan 5 pangkat 2 berdasarkan ordo matriks. Maka tugas kita pertama cari dulu determinan A-nya berapa ini. Coba determinan min 1 kali 3 min 3 ya. Terus yang ini 4. Oh 1 dong. Benar ya. Min 3 plus 4, betul kan? Min 1 kali 3 min 3. Dikurang ini. Dikurangkan min 4 jadi 1. Sehingga jawabannya langsung 25 kali 1 pangkat 4 alias 25. Langsung aja begini. Ya. Kita make it simple aja. Oke, nomor 3 udah selesai ya. Kira-kira seperti ini guys. Jadi kita gunakan aturan determinannya aja langsung. Next nomor 4. Oke, saya klik dulu di sini. Oke. Nah, ini pun sama ini. Supaya matriks inverse-nya hilang, ini kan karena yang dikasih tahu soal kan nggak ada inverse-nya ya. Sama kayak tadi guys, jadi kalau soal originalnya A inverse kali B sama dengan C, biar gampang A inverse-nya saya jadiin identitas saja dong. Maka saya harus taruh A dah sebelah kiri ya. Ingat, karena saya taruhnya ini di sebelah kiri, maka yang di sini pun saya harus taruhnya di sebelah kiri C. Tadilnya gitu. Lihat ya guys, mau hilangin A inverse, taruh A-nya jangan nyelip, nggak boleh di tengah. Ingat, nggak boleh tengah, harus di ujung. Sehingga bentuk ini A kali A inverse kan identitas. Langsung aja B berarti sama kayak matriks A kali C. Gitu. Ya udah, ini tinggal masukin aja sebenarnya guys.
X plus Y 1, 2X min Y 0. Gitu kan. Yang ditanyakan X plus Y-nya berapa. Berarti kalian nggak usah dikali ya. Kalian lihat jawaban ini aja nih nanti nih, yang sini nih. Patokin sama kayak sebelah kanannya, yang saya kotakin hijau itu nah. Karena yang ditanyakan X plus Y. Jadi tugas kalian nggak usah cari masing-masing X-nya berapa, Y-nya berapa. Nggak penting itu. Jadi ini min 2, min 3, 34. Dikali dengan 19, 4, 9, min 3. Gitu kan. Ya udah, berarti saya mau cari yang baris 1 kolom 1. Berarti cukup yang sebelah sini aja nih. Berarti ini min 38, min 27, bener? Maka dapatnya ini kan min 65, bener guys? Ya udah, kalian nggak usah lanjutin. Kalian mau lanjutin boleh. Cuma berhubung pertanyaannya nilai X plus Y, ya berarti jawabannya pasti yang ini. Terlepas nanti kalian mau cari masing-masingnya. Oke, jadi langsungnya saya ya, X plus Y-nya langsung minus 65 ini jawabannya. Ya, jadi kalian kalau mau cari yang kotak kosong tuh silakan. Boleh. Karena kalau kalian hitung ini pasti 1 nih. Min 8 tambah 9, 1 kan? Pasti 1. Terus yang ujung ini pasti 0 nggak? Bener nggak? 12 min 12, 0 kan? Situ. Langsung. Oke? Ya, saya nggak lanjutin, nanti kalian hitung sendiri sininya berapa. Saya cukup lihat pertanyaan aja, X plus Y. Pojok kiri atas alias baris 1 kolom 1, jawabannya 65. Oke, nomor 4 kira-kira seperti itu ya. Next kita ke nomor 5 ini guys. Sama ini. Kita susun dulu. Intinya matriks X-nya berapa? Oke, di sini ada XB dikali BAB. Oke. X kali B, ini hasilnya B kali A kali B. Sama, kita kasih B inverse saja supaya gampang. Nah, ini saya taruhnya sebelah kanan kan. Maka ini pun saya harus taruhnya paling kanan ini. Sama tuh posisinya, ujung kanan, ini juga ujung kanan. Sehingga langsung diperoleh matriks X-nya, karena ini kan identitas. Nah, ini saling menghilangkan nih, yang ujung ini. Ini sama ini kan saling menghilangkan. Betul? Oh, berarti ini sama kayak matriksnya B dikali A doang. Make sense kan? Ini kan identitas. Ingat, identitas itu matriks yang ngopas hasil. Ya udah, berarti matriks X-nya B kali A, guys. Tinggal dimasukin aja B-nya min 2, 1, 2, 5. A-nya 3, 1, 2, 4. Selesai. Kalian tinggal kali. Bantuin ya. Min 6 tambah 2, min 4. Baris kali kolom, min 2 tambah 4, 2. Oke. Sorry. Iya benar. Min 2 tambah 4, 2. Oke. Terus yang ini 6 tambah 10, ini 16. Yang terakhir 22 ya. Gini. Udah selesai. Inilah matriks X-nya guys. Tinggal kali-kali ya, baris kali kolom, ingat. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Terus baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Tuh. Oke, nomor 5 udah selesai. Kita masuk sekarang ke nomor 6. Oke. Nah, ini kan kita mau cari X-nya berapa. Dia bilang determinannya sama dan positif. Ini pun X-nya sama sih sebenarnya. Oke. Berarti dia kasih tahu determinan A itu sama dengan determinan dari A inverse gitu ya. Dan kita udah tahu tadi rule-nya adalah determinan A inverse itu sepernya original, tuh kan. Artinya determinan A kali determinan A hasilnya 1. Make sense dong. Ya udah, cari aja kita determinan A-nya berapa itu. Berarti 4 min 6x, betul kan? Berarti determinan A-nya saya tulis dulu ya di sini ya. Ini 4 min 6x kan? Tuh. Ya udah, berarti ini sama kayak 4 min 6x pangkat 2. Betul dong. Sama dengan 1. Oke. Gimana? Mau ilangin kuadrat? Kalian akar ya. Gitu dong. Akar dong. Oh, berarti ini 4 min 6x hasilnya ya 1. Akar 1 soalnya. Kalian tukar posisi, berarti 1 buang sini 3, ininya 6x. Berarti x-nya dapat setengah. Udah selesai.
Kira-kira seperti ini aja jawabannya, langsung jadi guys. Simple ya. Selama kalian ingat aturan rule-nya, itu matriks itu cepat. Jadi yang di modul itu aturan-aturannya kalian benar-benar pahami ya, itu akan mempersingkat banget waktu kalian. Oke, nomor 6 sudah. Next kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 kita gunakan aturan yang kayak FOG tadi guys. Masih ingat bagaimana? Ingat ya, posisinya kalau inverse dimasukin tukeran nih posisinya. Berarti A inverse B di inversin. Kalau B inverse ini saya masukin, posisinya jadi B inverse dikali A. Make sense dong? Gitu ya. Dan karena di soal ini udah kasih tau B inverse, ya tinggal kopas. 43 min 12 dikali dengan yang A, 96 min 23. Nah, ini. Oke. Udah, tinggal kalian cari aja. 9 kali 4, 36. Kurang 6, 30. Tuh. Ini 24 tambah 9, 35. 24 tambah 9 itu 33, bukan 35 ya. Ini 33. Ini min 9, min 4. Min 13. Oke. Terakhir min 6 tambah 6, 0. Nah, udah jadi. Inilah jawaban dia. Yang nomor 7. Seperti itu. Oke, harusnya no problem nomor 7. Jadi sebenarnya tinggal inverse-nya kayak masukin aja di sono. Kita masuk sekarang ke nomor 8 ya. Biar gampang saya selesain aja ini di satu video ya. Oke. Hasil kali semua nilai X sehingga matriks tidak mempunyai inverse. Oke, saya belum kasih tahu tadi. Syarat matriks tidak punya inverse ya. Syarat matriks tidak ada inverse itu hubungannya sama tadi. Kalian tahu kan? Matriks inverse determinan itu sepernya matriks determinan original. Artinya syarat matriks nggak ada inverse itu berarti determinannya harus 0. Determinannya harus 0. Karena kalau sampai saya inverse 1/0, infinite, itu nggak ada kan jadinya. Ya, jadi sesuatu matriks nggak ada inverse itu syaratnya ini. Nah, determinan original dia harus 0. Ya, determinan ini yang original sebenarnya. Orinya. Artinya, ini determinan ini harus 0 tuh guys. Supaya dia nggak ada inverse. Oke, berarti determinannya dari x kuadrat plus 2x, x min 10, x plus 2, x min 6. Ingat, yang merah kurangin yang ungu. Ya. Berarti yang merah dulu, berarti x kuadrat plus 2x dikali x min 6. Oke. Dikurang yang x plus 2 dikali x min 10. Ini harusnya 0 nih jawabannya nih. Ya. Oke, determinannya 0. Ingatnya gitu aja. Syarat matriks nggak punya inverse tuh gitu. Oke, nah ini kalian lihat, ini jangan kali masuk dulu ya. Panjang kalau sampai kalian kali masuk. Ini kan bisa dikeluarin x-nya jadi x plus 2 doang ya. Ini x min 6. Ini x plus 2, x min 10. Oke. Nah, ini x ininya kan keluarin dulu, x plus 2-nya kan keluarin dulu gini nih. Berarti sisa dalamnya kan kayak aljabar biasa, x min 6, yang ini x min 10. Make sense dong? Gini ya. Nah, yang kurung kotak kalian selesain dulu. Berarti ini x kuadrat min 6x, betul? Ini min x plus 10 kan? Oke. Berarti ini x plus 2. Nah, ini berarti berapa? X kuadrat min 7x plus 10. Ini kan bisa difaktor nih sebelah kanannya kan? Berapa guys faktornya? Dikali min 7 ditambah 10. Berarti min 5 sama 2 kan? Begini kan? Gini ya. Berarti x-nya masing-masing ada min 2, ada 5, ada 2.
Berarti kalau sampai kalian hasil kali semuanya, berarti hasil kali berarti min 2 kali 5 kali 2. Betul dong hasil kalinya? Ini 4 biji ini. Ya, itu. Maka jawabannya min 20. Benar ya? Gitu caranya. Ingat, matriks nggak ada inverse, determinan original dia harus 0. Udah jadi kayak gitu. Oke, nomor 8 sudah. Next kita lanjut ke nomor 9 ya. Oke. Oke, ini ada baris aritmatik. Saya ajarin dulu. Barisan aritmatik. Jadi barisan aritmatik itu barisan yang urutannya selalu kelipatan. Kalau aritmatik berarti bentuknya penjumlahan ya. Selisihnya sama. Dimana rumusnya UN itu adalah A plus N min 1B. Ini. N ini suku ke berapanya gitu loh. Jadi kalau di sini ada U2, berarti N-nya kan ganti 2, berarti A plus B. A adalah yang pertama ya, berarti ingat U1 itu selalu A. U1 selalu A, karena kalau N-nya saya ganti 1 kan jadinya A plus, ini 1 kurang 1, B-nya habis. A itu suku pertama, B itu beda atau selisih gitu loh. Ya. Nah, di sini dia kasih tahu U1-nya 4. Oh, berarti U1-nya sama dengan A. Hasilnya 4 itu. Oke, ini saya susun dulu ya. U1-nya 4 berarti U1-nya sama dengan A, hasilnya 4. Karena waktu U1 masukin rumus ini aja nih, yang warna biru ya, saya kotakin. Ini baris aritmatik rumusnya gini. Harusnya kan belajar semester 2 ini, baris dan deret nanti babnya. Terus U6-nya 44. Oke, U6 berarti ini A plus 5B, make sense ya. Karena kalau kita masukin rumus ini, N-nya ganti 6, berarti A plus 5B. Oh, dia kasih tahu ini 44. Tugas kita tuh mau cari B-nya, guys. Supaya nanti kita mau cari U4, U5, U8-nya gampang. Gitu. Karena A-nya udah 4, ya udah, berarti 5B. Berarti ini 40 ya. Maka B-nya dapat 8. Di baris deret, main point kita harus mencari nilai A dan B. Itu aja. Ini dapat, selesai kalian punya kerjaan. Berarti berikutnya kita cari U2 dulu, guys. Pakai warna hitam ya, U2. Itu berarti A plus B ya. N-nya ganti 2 aja. Berarti ini 4 tambah 8, 12. Artinya ada selisih 8 ini. Antar tiap suku tuh ada selisih 8 gitu aja. U4, berarti ini A plus 3B. Betul ya? Karena N-nya kalau ganti 4 di rumus ini kan jadinya 3B. Oh, berarti ini 4 ditambah 3 dikali 8. Berarti ini 24 tambah 4. Hasilnya 28. U5. U5 berarti A plus 4B. Betul ya? Berarti ini 4 ditambah 4 kali 8. 36. Ini, oke. Finally, U8. Berarti ini A plus 7B. Itu ya. 4 ditambah 7 kali 8. 60. 56 tambah 4. Sehingga matriks A-nya udah ketahuan di sini. Saya langsung, oh berarti ini matriks A-nya adalah, sengaja saya susunnya begini ya, supaya sesuai dengan urutan matriks 12, 28, 36, 60. Oke. Terus yang ditanya adalah matriks A inverse. Oke. Ini kalau saya bisa sederhanain, saya sederhanain dulu. Cuman ini agak sulit, berarti ingat A inverse itu seper determinannya ya. Seper determinannya berarti ini 720 dikurang. Ini saya bisa, ini bisa saya sederhanain dulu guys ya. A inverse-nya ini. Ini saya keluarin 4, oke. 4 ya. 4 ini jadi 3, 7, 9, 15 ya. Oke. Jadi masih ingat guys, harus sampai kayak kasih inverse. Berarti yang tadinya 4 ini akan jadi 1/4, betul. Dikali
berapa? 1/4 dikali A inverse-nya. Oke, biar gampang saya kalkulatorin aja di sini. Jadi kalau ada matriksnya seperti itu, 12, 28, 36, 60, sampai ketemu A inverse, ini 1/24 semua ya. Oke, ini agak jelek ya jawabannya. Saya kasih tahu aja langsung. Ini seperdeterminan, berarti 45 kurangin 63 ya. Kali, ingat adjoin, ini tukar posisi, yang ini balik tanda. Nah, gini. Oke. Tinggal yang bawah aja kita hitung, 45 kurang 63. Min 18. Berarti ini min 72 ini berarti. 15 min 7 min 9 3. Udah, sebenarnya jadi jawabannya langsung aja seperti ini. Oke. Kan bagi 3 kan jadinya min 5/24. Ini 7/72. Ini 1/8. Ininya min 1/24. Udah, pakai ini selesai. Kan kalau mau masukin minusnya juga boleh ya. Tapi di sini saya prefer gak usah lah masukin minusnya, gitu aja. Oke. Next, nomor 9 sudah ya. Jadi kalau bentuk baris aritmatik nih rumusnya ini nih, bisa kotak biru. Tugas kalian adalah mencari nilai A dan B. Ingat, U1 itu selalu A-nya. B-nya lihat aja di sini. Masukin U6 kan, O5B, berarti kalian dapat B-nya 8. Tinggal hitung, selesai. Nomor 9. Next, kita ke nomor 10. Oke, sini ada trigono sedikit ya. Oke, ada trigono. Determinan A transpose kali B-nya 12. Ingat, tadi saya bilang transpose sama original determinannya sama. Jadi kalau determinannya A transpose kali B, ingat saya selalu determinan selalu kasih kayak tanda mutlak gitu ya. Saya pisahin aja. Oke. Yaitu sama kayak yang original lah pasti. Ini kan tinggal baris kali kolom aja kan. Berarti ini sama kayak seperti ini ya. Berarti ini sama kayak begini. Kalau mau buktiin boleh nih, kalian baris jadi kolom, jadi min sin, min cos, ini min sin. Baris jadi kolom kan, sama pasti hasilnya. Oke, saya langsung aja. Determinan untuk yang A dulu, sin kuadrat tambah cos kuadrat dong ini. Tuh. Ini langsung 1 ya, kalau menurut aturan identitas trigono kan. Sin kuadrat harusnya minus di sini. Cuman ini min kali min ya, min cos kuadrat jadi plus. Terus yang B, determinannya berarti di situ 2M dikurang 3M plus 1 kan, begini ya, yang ujung sebelah kanan, hasilnya 12. Selesai, ini 1 pasti kan, berarti 2M, min 3M, min 3, betul? Tuh ya, segini ya. Oke, berarti ini min M, min 3, 12. Sehingga dapat M-nya min 15. Selesai, jadi gitu. Oke, harusnya ini no problem ya. Oke, next kita masuk ke soal berikutnya. 2 soal terakhir di sini. Udah masuk yang 3x3 ya. Dia tanya A-nya berapa? Dia kasih tahu determinan A-nya di sono. Oke. Kalian mau pakai sarus boleh, atau mau pakai yang tadi tutup-tutup juga boleh sebenarnya. Di sini dia kasih itu determinan A-nya min 32, maka nilai 2021 pangkat A-nya berapa? Kemungkinan besar ini kalau nggak jawabannya 0, 1 ini. Karena logikanya nggak mungkin kan ini, kalian suruh bikin banyak-banyak. Oke, caranya gimana?
Nah, berhubung ini ada 0, saya akan masukin dari sini dulu ya. Cuman ingat kalau dari tengah, itu posisinya tukar. Tadi kan ini kan plus min plus. Di tengah ini balik tanda, min plus min. Gitu. Atau biar gampang yang paling bawah deh saya masukin. Saya nggak usah ribet. Nah ini. Ini sebagai pembatas. Ingat, ini tetap plus min plus ya. Kalau kalian yang itu, yang tengah doang yang aneh, min plus min. Atas plus min plus juga, bawah plus min plus. Sehingga pertama, kalau mau cari determinan A, det A ya, saya close dulu yang ini. Ini sama ini saya close, berarti ambil angka 2, oke. Berarti sisanya, ini saya close, berarti min 2, 1, 3. Oke. Yang tengah min 4, oke. Saya close ini, berarti sisanya 2 min 2, 0, 3. Betul ya? 4, oke. Tambah ujung yang A. Nah, ini saya sengaja buat dapat A, berarti ini 2 min 2, 0, 1. Betul? Ya udah, determinan A-nya kan min 32. Saya tulis dulu aja min 32. Ini langsung dihitung aja, determinannya min 6, min 2, min 4. Betul ya? Min 6, min 2. Oke. Oke, ini langsung 6 ya, karena ini 6 kurang 0 kan. Ujung yang A langsung 2 ini berarti, karena ini 2 kurang 0. Selesai. Oke, min 32 biarin, ini min 8, ini min 24, ini 2A. Itu ya guys. Berarti 0 lah di sini kan. Loh, min 8, min 24 kan min 32. Benar kan saya bilang tadi, A-nya itu pasti kalau nggak 0, 1. Karena kalian nggak mungkin dong disuruh bikin 2021 pangkat sekian. Sehingga kalau ditanya 2021 pangkat A, itu sama kayak 2021 pangkat 0. Ya udah, berapapun pangkat 0 ya pasti jawabannya 1. Gitu. Oke. Kita masuk soal terakhir. Nah, ini kita pakai Cramer ya. Oke. Ditanya maka nilai ABC-nya berapa di sini? Dia udah kasih tahu nih, min 1, 1, min 2. Ya. Berarti kalau secara matriks saya bikinnya dulu. Oke, ini saya nggak pakai saya nggak pakai Cramer karena ini kita suruh nyarinya ABC-nya, bukan nilai variabel X, Y, Z-nya. Oke, jadi ini caranya saya keluarin dulu kayak tadi ya guys. Masih ingat koefisiennya AB min 2 gitu ya. AB min 2, ini min 1, min 2B, C. Terus yang ini A, 2, min C. Betul ya? Oke. Ingat X, Y, Z-nya tulisnya ke bawah. Hasilnya adalah 23, min 1. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan nilai ABC-nya berapa? Dengan kondisi X, Y, Z-nya udah 1, harusnya ini langsung aja diganti kan. AB min 2, min 1, min 2 BC, A2 min C, langsung ganti angka aja guys di sini. Min 1, 1, min 2. Nah, gini. Berarti ini 2, 3, min 1. Sekarang tinggal kita baris kali kolom aja guys di sini. Oke, langsung baris kali kolom ya. Baris kali kolom berarti itu dapatnya min A plus B plus 4. Hasilnya 2. Langsung baris kali kolom harusnya paling atas. Yang tengah pula berarti ini 1 min 2B plus C. Hasilnya 3. Betul ya, baris kali kolom. Sorry, kok min C. Ini harusnya 1 min 2B min 2C. Sorry. Hasilnya 3 di sini. Yang paling bawah min A plus 2 plus 2C, hasilnya min 1. Nah, gini. Oke, karena tanyanya A plus B plus C, kita hitung dulu. Oke, ini mirip kayak yang kalian waktu itu belajar ya.
Yang paling atas, kalau saya setting itu akan bisa jadi min A plus B, hasilnya min 2. Betul. Sorry, saya kasih space ya. Buat C-nya itu min 2. Oke. Yang tengah ini jadi 2 kan? Itu jadinya min 2B, min 2C, hasilnya 2. Cuman kalau saya semuanya bagi dengan min 2, ini bisa berubah jadi B plus C, hasilnya min 1. Betul. Ya, ini B plus C-nya min 1 di sini. Oke, nah. Yang ini berarti min A plus 2C, hasilnya min A plus 2C, hasilnya min 3. Nah, gini. Ya udah, kita langsung eliminasi aja. Nah, di sini kan A plus B plus C. Kalian udah lihat di sini B plus C-nya min 1. Ini sebenarnya min 1 ini. Tugas kita tinggal cari A-nya doang, guys. Berapa? Maka kalau menurut aturan yang waktu kita belajar SPLDV dulu, saya 1 sama 2 dulu ya. Ingat, 1 sama 2, saya eliminasi B-nya. Karena nomor 3 tuh sisanya min A sama 2C. Berarti di sini saya kurangin langsung, berarti diperoleh min A min C, hasilnya min 1 ya. Ini dikurang langsung, ini kan 0. Oke, kurang, oke. 1, 2 dapatnya begini, terus yang sama yang terakhir nomor 3. Nah, ini sama yang ini sekarang. Berarti min A plus 2C, min 3. Min A min C, min 1. Berarti ini saya kurang dong. Berarti ini 3C ya. A min A, oke. 3C ini hasilnya 3 min 1, min 2 ya. Tuh. Maka C-nya, oh sorry guys, saya kan mau cari A. Kalau saya mau cari A berarti saya kali 2 dulu. Saya matiin C di sini. Berarti min 2A, min 2C, hasilnya min 2. Min 2 ini. Saya total. Berarti ini min 3A, min A, min 2A, ini min 5. Berarti A-nya 5/3 ya. Ya udah, berarti A plus B plus C. Karena B plus C-nya min 1, maka langsung aja A plus B plus C. Itu berarti 5/3 kurang 1 aja langsung. Betul dong? Atau jawabannya adalah 2/3. Ingat, 1 ini datangnya dari B plus C-nya min 1 ya. Ini satu package ibaratnya gitu. Nah, sehingga final answer-nya seperti ini untuk nomor 12. Oke. Oke, demikianlah video matriks yang kedua ya tentang determinan dan inverse. Jadi saya udah kasih tahu tadi yang perlu kalian pahami determinannya sama inverse itu rule-nya sama cara ngitungnya ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam dan